Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada materi selanjutnya, itu tentang materi database design. Kali ini saya akan membahas topik tentang menggambarkan hubungan dan ERDs ya. Tujuan dari materi ini yaitu menyatakan hubungan antara entitas di dalam kata-kata yang tepat atau dengan kata-kata yang tepat atau disebut dengan ERDs ya. Dan menggambarkan serta melabeli hubungan dengan benar di gambar atau di ERD ya. Nah, bahasa ERD ini contohnya yaitu ERDs ya. Ya, di sini adalah bahasa yang kita gunakan untuk menyatakan hubungan antar entitas di dalam ERD ya. Untuk mengidentifikasi juga hubungan dan menentukan opsionalitas dan kardinalitasnya, serta membuat kalimat ERDs dan komponennya. Contohnya ini pada entitas pegawai dan departemen. ERDs-nya itu kalau kita breakdown, itu contohnya di entitas itu kalau kita baca dari kiri ke kanan ya, itu pegawai bekerja di satu departemen kan gitu ya. Atau kita balik, misalkan dari kanan ke kiri yaitu dari departemen. Departemen atau satu departemen mempekerjakan banyak pegawai. Nah, ini ERDs-nya ini adalah bekerja di dan mempekerjakan gitu. Jadi inilah yang agak sulit kita membuat kata-kata yang tepat untuk menyatakan satu hubungan ya, atau dikatakan ERDs. Nah, komponen ERDs ini harus ada namanya entitas yang pertama, atau kita sebut inisialnya entitas A ya. Kemudian ada opsionalitas yaitu harus atau mungkin. Kemudian ada nama hubungan, ada kardinalitas ya, satu atau hanya satu atau bisa juga lebih, dan ada entitas yang kedua atau inisialnya adalah entitas B. Nah, komponen ERDs ini karena setiap hubungan ini memiliki dua sisi. Nah, bagaimana kita membaca hubungan pertama dari kiri ke kanan ya? Seperti yang tadi saya sudah contohkan, lihat di bagian bawah ini ada entitas pegawai. Pegawai bekerja di departemen, itu kalau kita baca dari kiri ke kanan ya, atau pegawai itu sama aja dengan karyawan ya. Misalnya karyawan ini sebagai entitas yang pertama, kemudian departemennya adalah entitas yang kedua. Maka opsionalitasnya itulah harus, karena pegawai itu harus bekerja ya. Nah, disimbolkan dengan garis lurus, kemudian bekerja di, yaitu nama hubungannya ya. Satu dan hanya satu itu kardinalitasnya. Kemudian entitas departemen ada sebagai entitas yang kedua atau inisialnya adalah entitas B. Nah, kebalikannya ya, ini sini ada saat kita membaca hubungan dari kanan ke kiri, misalkan dari departemen itu sebagai entitas yang kedua, B yang tadi. Kemudian kita baca ke entitas pegawai ya. Nah, jadinya departemen ini mungkin atau opsionalnya ya, maka digambarkan titik-titik gitu ya. Kemudian nama hubungannya dalam mempekerjakan atau responsible for, boleh seperti itu. Dan kardinalitasnya adalah satu atau lebih. Jadi satu departemen bisa mempekerjakan satu atau lebih dari satu pegawai gitu ya, atau karyawan. Nah, karyawan atau pegawai ini berada pada entitas yang pertama tadi. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau kita satukan menjadi seperti ini ya, pegawai atau banyak pegawai, kalau kita baca dari kiri ke kanan ya, banyak pegawai bekerja di satu departemen, itu opsionalnya. Kemudian satu departemen mempekerjakan, opsionalnya ya mungkin kan gitu ya, mempekerjakan banyak pegawai. Nah, itu ya tentang komponen ERDs. Jadi ada kata-kata yang tepat untuk menghubungkan satu entitas dengan entitas yang lainnya. Seperti itu ya. Dan ingat, aturannya adalah harus ada entitas satu dan yang kedua. Ya. Oke, itu saja topik kali ini ya yang saya bahas tentang ERDs. Sampai ketemu lagi pada modul berikutnya atau materi berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.